Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada integral IPA 3 pada koordinat kartesius, yang saat ini akan kita bahas itu tentang suatu daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi. Berbeda pada integral IPA 3 yang batasnya merupakan batas yang konstan, di mana penyelesaian batasannya itu dapat dilakukan dengan cara urutan yang berbeda, dan itu berlaku sifat komutatif. Untuk pembahasan kali ini membahas tentang batasan yang bukan konstanta. Berarti batasan untuk setiap sumbu itu merupakan suatu fungsi yang mengandung variabel dari sumbu yang lainnya. Nah, misalkan di sini integral IPA 3 dx dy dz yang harus wajib batasannya itu konstanta ialah suatu integral yang berada paling luar, ya. Jadi dia harus merupakan suatu bilangan konstanta. Sedangkan untuk dua sumbu yang lain, dalam hal ini di sini dx dan dy atau sumbu x dan sumbu y, ini bisa mengandung suatu variabel atau suatu fungsi yang mengandung variabel dari sumbu yang lainnya. Ketika integral IPA 3 ini batasannya bukan merupakan suatu batasan konstanta, maka di sini tidak berlaku hukum komutatif. Jadi dx dy dz itu tidak akan sama batasannya atau integral batasannya ketika kita mengambil dy dx dz. Begitupun juga dengan dy dz dx. Jadi setiap batasannya itu akan berbeda-beda. Sebagai contohnya kita bahas di contoh berikut. Hitunglah volume daerah yang dibatasi oleh silinder x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 dan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1 yang terletak pada oktan pertama. Nah, jadi kalau kita lihat soalnya seperti ini, kita bisa gambarkan grafiknya seperti ini, di mana silinder x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 itu ditandai dengan silinder, seperempat silinder yang berwarna coklat, dan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1 digambarkan dengan silinder yang berwarna hijau. Untuk grafiknya dapat kita lihat sebagai berikut, ya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat yang sumbu x ini kita ambil dengan garis yang berwarna merah, sumbu y adalah garis yang berwarna hijau, dan sumbu z adalah garis yang berwarna biru. Nah, jadi ada dua silinder di sini yang terlihat saling berpotongan. Dan ketika kita lihat dari atas, ini adalah tampak yang lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat. Sedangkan yang hijau itu merupakan silinder dengan persamaan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Yang hijau adalah sumbu x dan yang biru adalah sumbu z. Jadi ini merupakan suatu lingkaran x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1 dengan jari-jari 1. Nah, dari grafik yang kita lihat tadi, maka sumbu x dan y-nya itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi untuk sumbu x dan y berarti yang berlaku di sini adalah persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1, yaitu merupakan suatu bangun lingkaran, ya, dengan jari-jari 1. Jadi di sini 1, ini minus 1, ini 1, dan ini minus 1. Nah, tetapi kita sedang berbicara pada oktan pertama. Berarti oktan pertama itu merupakan suatu daerah dengan sumbu
X positif dan Y positif. Dalam hal ini kita berbicara pada kuadran yang pertama. Sehingga bagian lingkaran pada kuadran yang lainnya itu kita tidak hitung dulu. Kita hanya perhatikan yang ini saja. Nah, dari sini kita lihat di sini batasannya adalah X sama dengan 1. Kenapa? Karena ini merupakan suatu lingkaran dengan jari-jari 1. Nah, untuk saat ini kita ingin menganggap atau kita ingin mengambil sumbu X sebagai sumbu yang memiliki batasan konstan. Berarti kita sudah memberikan di sini batasan bahwa X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 ini adalah batasan daerah yang terluar, yaitu titik ini. Nah, jadi untuk mengambil batasan dari sumbu X itu, kita ambilnya searah dengan arah sumbu X ini. Jadi kita ambil dari kiri ke kanan, kita berhenti di daerah ini, awal permulaan daerah ini ya, karena yang daerah yang kita bicarakan adalah daerah yang diarsir ini. Jadi daerah awalnya adalah sumbu Y yang tidak lain adalah X sama dengan 0. Nah, setelah kita berjalan mulai dari X sama dengan 0, maka kita akan mentok kepada daerah yang sudah kita batasi tadi, yaitu X sama dengan 1. Sehingga untuk sumbu X ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa batasan kita yang akan kita ambil adalah mulai dari 0 sampai 1. Nah, ini adalah batasan konstan kita. Nah, kemudian untuk batasan di sumbu Y, itu kita bergerak juga searah dengan sumbu Y, yaitu dari bawah ke atas. Sehingga ketika kita bergerak dari bawah ke atas, awal mula kita mendapatkan daerah yang diarsir ini itu mulai dari ini. Ya, mulai dari daerah ini. Nah, garis ini atau sumbu X tidak lain adalah merupakan titik Y sama dengan 0. Jadi kita mulai dari Y sama dengan 0 dan berakhir di daerah ini. Nah, grafik ini tidak lain adalah grafik X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga jika kita merubahnya ke dalam bentuk Y, berarti akan kita dapatkan Y sama dengan akar dari 1 dikurang X kuadrat. Jadi, batasan untuk sumbu Y kita di sini adalah mulai dari 0 sampai akar 1 kurang X kuadrat. Oke, jadi batasan untuk sumbu X dan sumbu Y telah kita peroleh. Nah, sekarang kita akan mencari batasan dari sumbu Z. Tetapi untuk mendapatkan batasan dari sumbu Z itu tidak bisa kita dapatkan dari grafik ini. Nah, untuk mendapatkan batasan dari sumbu Z, maka kita mengambil dari persamaan yang satunya lagi. Persamaan silinder yang kedua yaitu X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Dimana ketika kita mengambil sumbu koordinat X dan Z akan kita dapatkan dari silinder yang berwarna hijau. Nah, ketika kita menggambarkannya secara sederhana, dia berada pada sumbu X dan sumbu Z yang merupakan daerah lingkaran juga. Jadi sama dengan yang pertama, pada sumbu X dan Y, di sumbu X dan Z juga, dia merupakan suatu lingkaran yang memiliki jari-jari 1. Nah, sehingga karena kita berbicara pada oktan pertama, di mana oktan pertama itu adalah daerah X positif dan daerah Z positif, sehingga pada sumbu koordinat X, Z yang daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang berada pada kuadran pertama, sehingga 3 bagian dari lingkaran ini kita tidak perhitungkan. Nah, sama dengan yang grafik pertama tadi, ini kita sudah tentukan tadi di awal bahwa X-nya sama dengan 1, sehingga untuk batasan X-nya itu kita sudah dapatkan sejak awal, yaitu mulai dari 0 sampai 1. Sedangkan untuk sumbu Z, untuk mendapatkan batasannya, kita bergerak searah dengan sumbu Z, yaitu dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas,
daerah arsiran yang pertama kali kita dapatkan itu daerah yang ini. Nah, ini adalah sumbu X yang tidak lain adalah Z sama dengan 0. Kemudian ketika kita berjalan lagi dari bawah ke atas, daerah yang kita dapatkan adalah grafik ini. Grafik ini tidak lain adalah X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Sehingga untuk merubahnya ke dalam bentuk Z, kita dapatkan akar 1 dikurang X kuadrat. Sehingga batasan untuk Z yang kita peroleh itu adalah 0 sampai Z yang kedua, yaitu akar 1 kurang X kuadrat. Ini kebetulan saja sama ya, karena memang kebetulan kita berbicara pada silinder dengan berukuran 1 satuan panjang. Oke, jadi di sini kita sudah dapatkan batasan untuk ketiga sumbu. Untuk sumbu X kita mulai dari 0 sampai 1. Untuk sumbu Y kita mulai dari 0 sampai akar dari 1 kurang X kuadrat. Dan Z pun seperti itu, mulai dari 0 sampai akar 1 kurang Z kuadrat. Berarti di sini saya akan menggunakan integral lipat 3 yang urutannya adalah dy, dz, dx. Nah, karena di sini X adalah konstan, berarti X atau dx-nya di sini harus terletak di bagian paling luar. Berarti kalau kita mensubstitusi semua yang ada di sini, itu adalah integral 0 sampai 1 dari dx, kemudian 0 sampai akar 1 kurang x kuadrat untuk dz, berarti kita mengambil yang ini, lalu 0 sampai akar 1 kurang x kuadrat untuk dy. Nah, kebetulan fx, y, z-nya di sini adalah 1. Nah, karena dia tidak ditentukan sejak awal ya, jadi yang kita anggap di sini fx, y, z-nya adalah 1. Nah, seperti penyelesaian integral biasa, di sini kita memulai dari integral yang paling dalam. Integral 1 dy itu tidak lain adalah y dengan batasan 0 sampai akar x kuadrat. Nah, setelah kita masukkan batasannya, kita peroleh seperti ini dan hasilnya adalah akar 1 kurang x kuadrat. Nah, akar 1 kurang x kuadrat ini kita selesaikan lagi integralnya terhadap z. Berarti akar 1 kurang x kuadrat ini kita anggap konstanta, dan integral dari konstanta terhadap z itu adalah akar dari z itu sendiri. Kemudian ada batasannya 0 sampai akar 1 kurang x kuadrat. Yang biru ini tetap ya, akar integral 0 sampai 1 dx. Nah, kita batasi dulu. Lalu yang merah ini kita masukkan di dalam variabel z, karena kita tadi mengintegralkannya terhadap variabel z. Sehingga batasan atas dan batasan bawahnya ini kita substitusi ke variabel z. Berarti akar 1 kurang x kuadrat dikali akar 1 kurang x kuadrat sebagai batasan atas dikurang dengan 0 sebagai batasan bawah. Sehingga penyelesaiannya kita mendapatkan akar 1 kurang x kuadrat kali akar 1 kurang x kuadrat. Ini adalah suatu bilangan yang sama, sehingga di akar kuadratnya, akarnya saling inverse dengan kuadratnya, berarti kita menghasilkan 1 kurang x kuadrat dx. Nah, setelah itu kita selesaikan kembali, kita integralkan terhadap variabel x, berarti integral 1 terhadap x adalah x, dan integral x kuadrat terhadap x adalah sepertiga x pangkat 3. Lalu kita masukkan batasan atasnya, kita dapatkan seperti ini. Kita masukkan 1 ke variabel, 1 dikurang sepertiga 1 pangkat 3 dikurang 0 kurang 0, yaitu 0, dan hasilnya adalah 2/3. Nah, 2/3 ini merupakan luasan dari irisan kedua silinder ini pada oktan pertama. Nah, ketika ada pertanyaan berapa total volume dari irisan kedua silinder ini. Nah, karena kita hanya menghitung 1/8 dari irisan kedua silinder ini, berarti total keseluruhan dari irisan kedua silinder ini tidak lain adalah 2/3 dikali 8, karena terdapat 8 area oktan pada koordinat kartesius x, y, z. Sehingga yang kita dapatkan adalah
8 dikali 2/3 sama dengan 16/3 satuan volume. Nah, semoga contoh ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.